Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gila, si Michelle mana sih ini? Dari tadi nggak datang-datang. Berulang kali Renata melihat ke arah pintu masuk untuk mengecek kedatangan Michelle. Namun hingga 1 jam sejak tadi dia datang, hingga kini Michelle belum juga terlihat batang hidungnya. Atau mungkin dia ada acara sama keluarganya? Tanya Rasya sedikit kecewa. Nggak mungkin kak, dia kalau ada acara dadakan pasti langsung ngabarin. Lah ini, aku rasa dia nggak dapet izin dari nyokap atau bokapnya, kata Rara memanyunkan bibirnya. Lo sih Nis, bukannya tadi dijemput. Gue yakin kalau tadi lo jemput dia dulu, pasti nggak akan begini. Lah, kenapa jadi gue yang disalahin? Dennis menunjuk dirinya sendiri sambil menatap Rara tak percaya. Lu sendiri nyet yang tadi maksa gua buat jemput, serunya lalu melemparkan kulit kacang ke arah Rara. Sudah, kenapa kalian jadi bertengkar sih? Lerai Angga membuat keduanya langsung diam. Kak Aldi bukannya deket ya sama keluarga Michelle? Tanya Renata tiba-tiba membuat semua langsung menatap ke arahnya dan Aldi bergantian. Coba dong kak, teleponin Michelle. Dari tadi tuh aku udah coba hubungin, gak bisa. Imbuhnya meminta. Gak ada nomornya, jawab Aldi singkat. Atau kakak bantu telepon Tante Kristal atau Om Farel gitu misalnya. Gak mungkin gak punya kan? Ucap Dennis menatap Aldi, membuat Aldi mau tak mau akhirnya menelpon Farel. Setelah beberapa saat, Aldi tahu bahwa ternyata Om Farel sedang berada di luar kota. Lalu ia hendak beralih menelpon tante cantiknya alias Tante Kristal. Namun baru saja ia hendak menekan tombol hijau, tiba-tiba nomor Kristal sudah menghubunginya. Aku permisi dulu, ucap Aldi berusaha menjauh agar tidak ada yang tahu siapa yang menelponnya. Siapa ya kira-kira yang menelpon Kak Aldi? Gumam Rara menerka-nerka. Jangan-jangan Kak Aldi udah punya pacar lagi. Yah, patah hati sebelum berjuang ini mah ceritanya. Keluhnya seketika mengundang tawa di sana. Ra, masih ada aku loh di sini, sahut Angga terkekeh. Asal jangan sama Rasya aja lo nanti, sambung Leo lalu mereka tertawa. Kak Rasya udah punya pacar emangnya? Kini gantian Renata yang bertanya dan langsung menatap Rasya. Belum kok, jawab Rasya lembut seperti biasa. Belum tapi OTW kan, sindir Leo. Bahkan sebenarnya asal kalian tahu, ini acara bukan punya gue tapi punya dia. Imbuhnya sambil melirik ke arah Rasya. Memang benar, sebenarnya ulang tahun Leo hanyalah dijadikan sebuah kedok semata. Sebenarnya, Rasya sengaja mengajak Michelle datang karena ada yang ingin dia sampaikan. Namun siapa sangka bahwa ternyata yang ditunggu tidak juga datang. Jangan bilang Kak Rasya mau nembak Michelle. Pekik Dennis terkejut dan langsung menutup mulutnya yang menganga karena terkejut. Maybe, jawab Rasya mengangkat kedua bahunya. Jadi kalian bertiga udah pada tahu kalau ini acara pernyataan cinta Kak Rasya untuk Michelle. Jelas Dennis lagi, kini sambil menelan salivanya. Tentu, jawab Leo dengan cepat. Renata, Dennis, dan Rara pun langsung saling menatap satu sama lain. Mereka sama-sama menelan salivanya dan menggelengkan kepalanya pelan. Sorry, kayaknya aku harus cabut dulu deh, ada urusan mendadak, ujar Aldi yang sudah selesai telepon dan segera pamit. Nggak asik loh, acara aja belum dimulai, masa udah kabur, seloroh Angga berdecak dan menggelengkan kepalanya. Toh acaranya nggak akan jadi kan, ceweknya nggak dateng, ucap Aldi datar. Lalu ia segera bergegas pergi meninggalkan kafe itu. Gue heran sama itu anak, kecilnya dikasih makan apaan sih? Kaku dan dingin banget jadi orang. Gumam Leo bingung menatap kepergian Aldi.
Aldi sialan, teriak Michelle pagi-pagi saat melihat Aldi sudah berada di rumahnya. Icel, ini masih pagi, nggak boleh begitu, anak gadis, ucap Kristal memperingati anak gadisnya. Mah, ngapain sih manusia kutub kayak dia di sini? Kata Michelle dengan ketus. Matanya sedari tadi tidak lepas menatap Aldi dengan mata tajam dan membunuh. Mama yang menyuruh Aldi ke sini biar bareng sama kamu. Kan Frozennya masih belum selesai. Papa kamu juga belum pulang. Kamu mau naik apa ke sekolah? Ujar Kristal seketika membuat Michelle langsung mendengus kesal. Mending Icel nggak sekolah sekalian. Ketusnya kembali menghentakkan kakinya ke lantai. Jangan rela menjadi manusia bodoh hanya karena seseorang, sahut Aldi dingin sambil memakan rotinya. Monyet, maksud lo apaan bohongin nyokap gue, hah? Sentak Michelle langsung pada poin utama saat melihat mamanya sudah pergi menuju kamar Mike untuk membangunkan anak bungsunya. Sengaja, jawab Aldi cuek, singkat, dan padat. Setan lo ya, gara-gara lo gue gagal hangout sama temen-temen gue. Dan gara-gara lo, gue jadi gak enak sama Kak Leo yang udah ngundang gue. Marah Michelle sambil menunjuk-nunjuk wajah Aldi yang masih stay cool dengan ekspresi datarnya. Gak penting, lebih baik kamu perbaiki nilai kamu. Gak usah sok pinter deh lo, nilai gue bukan urusan lo, seru Michelle semakin kesal. Oh ya? Aldi mengerutkan dahinya menatap Michelle dengan lekat. Akan jadi urusanku sejak mama kamu memintaku untuk mengajarimu. What the fuck? Jeritnya tak percaya. Apa mama kira Icel ini bodoh sampai harus diajari sama manusia kutub kayak lo? Hahaha. Lo mau ngajarin gua apa? Michelle kini bersedekap tangan di dada dan menatap Aldi dengan remeh. Apa lo akan ngajarin gue gimana cara lupain perasaan gue ke lo, Al? Gumam Michelle dalam hati. Gue diajarin sama lo, yang ada gue langsung jadi beruang kutub juga kayak lo, ucapnya dengan ketus. Bila itu perlu, kenapa tidak? Jawab Aldi masih dengan nada santai. Lo itu benar-benar ngeselin ya, pekik Michelle lagi frustasi. Ngapain lo balik kalau cuma mau buat tensi gue naik terus, hah? Lebih baik lo menghilang selamanya dari hidup gue daripada lo datang lagi tapi hanya untuk ngajakin gue ribut terus. Imbuhnya, lalu ia segera berlalu keluar dari rumah. Aldi langsung mengejar Michelle. Ia tahu Michelle marah dan semakin marah padanya. Namun ia juga terpaksa melakukan semua ini karena terpaksa. Ini helm lo, ucap Aldi mencekal tangan Michelle dan segera memberikan helm satunya untuk Michelle. Gue gak mau pakai motor, lo gila ya, otak lo benar-benar gak waras. Aku kasih waktu 5 menit untuk memakai celana panjang sementara, ujar Aldi dingin setelah menelisik seragam Michelle yang akan sedikit sulit untuk dia ajak naik motor. Gak mau, kata Michelle dengan cepat. Lo pikir lo siapa ngatur-ngatur hidup gue, hah? 4 menit 35 detik lagi, kamu sudah menyia-nyiakan beberapa detik, terbuang percuma, ucap Aldi lagi sambil terus menghitung waktu dengan jam tangannya. Aldi, sumpah, lo itu resenya kebangetan, benar-benar udah overdosis, jaritnya sambil menghentakkan kaki lalu berlari kembali ke kamarnya. Kenapa itu muka kusut begitu? Tanya Rara yang melihat kedatangan Michelle dengan wajah yang super-super lecek. Bete aja, jawab Michelle singkat, lalu ia mendudukkan dirinya di kursi. Ya elah, bete kenapa sih? Oh iya, kemarin kenapa lo gak datang? Tanya Rara seketika membuat hati Michelle kembali terasa panas. Justru karena itu, sialan, serunya tiba-tiba langsung menggebrak mejanya. Kaget gue anjir, pekik Dennis langsung mengusap dadanya karena terkejut. Emang setan ini anak, sahut Renata berdecak. Kalian bertiga yang setan, Michelle langsung menunjuk ketiga temannya.
Kenapa kalian gak ada yang mau jemput gue, hah? Bokap gue lagi gak ada di rumah. Kalau kalian gak jemput gue, mana bisa gue keluar? Imbuhnya masih dengan suara meninggi. Jadi kemarin lo gak keluar karena gak dapet izin? Tanya Renata pelan sambil menelan salivah. Michelle terlihat begitu menyeramkan kalau sedang seperti ini. Menurut lo? Serunya lagi. Iya, sorry. Kita kan nggak tahu. Waktu itu kita udah teleponin lo terus, Sel. Tapi nomor lo nggak aktif. Jadi kita pikir ya emang lo ada urusan sama keluarga lo, kata Dennis. Namun Michelle masih terlihat bad mood. Bodoh amat, ketus Michelle kesal. Tak berapa lama, guru pun datang dan mereka tetap diam mengikuti pelajaran. Michelle yang biasanya terlihat usil dan berisik walau sedang pelajaran, kali ini terlihat lebih anggun dan manis, lantaran sedari tadi hanya diam dan fokus. Bukan fokus pada pelajarannya, tapi fokus memikirkan seseorang yang terus membuat hatinya panas dan otaknya mendidih. Hingga pulang sekolah, Michelle masih saja mendiamkan para sahabatnya. Tentu saja membuat para sahabatnya kelabakan dan kebingungan. Lalu Renata pun berinisiatif menelpon seseorang. Berulang kali terlihat Renata menganggukkan kepalanya dan mengerti. "Shell, lo mau kemana?" tanya Renata saat sudah selesai menelpon. "Mau ke neraka gue, mau ikut?" tanya Michelle masih dengan wajah juteknya. "Ah elah, apa enaknya sih neraka? Mending gue ajak ke surga aja, yuk." Renata langsung menarik tangan Michelle diikuti Dennis dan Rara di belakang. "Ren, mau kemana sih? Bisa pelan dikit gak sih, woi?" pekik Michelle lantaran Renata mengajaknya berlari. "Gue udah gak sabar, ayolah, gue yakin lo pasti suka," ucap Renata tidak sabaran. "Ah iya, tutup mata dulu." Renata melepaskan dasinya, lalu ia ikatkan di kepala Michelle agar menutup matanya. "Anjir, gue udah kayak mau ulang tahun," saut Michelle terus menceloteh. "Udah ah, berisik loh," ucap Renata fokus mengikat. Lalu ia dan Rara menuntun Michelle menuju sebuah ruang kelas kosong di belakang sekolah. Tok tok tok. Setelah ketukan 3 kali, pintu terbuka dan mereka pun langsung masuk. "Kok gue kayak nyium bau menyan ya?" celoteh Michelle asal. "Menyan, otak lo menyan," saut Rara berdecak mendengar ucapan Michelle. "Lo diem di sini, tunggu aba-aba dari gue, nanti baru lo buka," sambungnya. "Astaga, kalian pasti mau ngerjain gue ya? Ulang tahun gue masih lama, woi," ucapnya dengan kesal. Hening, tidak ada jawaban lagi dari ketiga sahabatnya, hingga tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang menyentuh pundaknya. Membuat ia terkejut dan seketika langsung berteriak sekencang mungkin. "Ah!" teriaknya yang mana langsung dibungkam oleh seseorang.